Tahun 1982, kami melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan Suzuki Jimny Jangkrik kesayangan ayah. Mobil itu adalah kebanggaan keluarga. Mesinnya terkenal tangguh dan jarang sekali mengalami masalah di perjalanan jauh. Malam itu hujan turun. Cukup deras saat kami mulai memasuki kawasan alas. Roban, jalanan yang berkelok, pepohonan tinggi di kanan dan kiri, serta minimnya penerangan membuat suasana terasa gelap dan sepi. Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda apapun, mesin mobil mati begitu saja di tengah hutan yang gelap gulita. Semua lampu mobil ikut padam dalam sekejap. Suara mesin yang sebelumnya menemani perjalanan menghilang, berganti dengan suara hujan dan desir angin yang menerpa pepohonan. Ayah turun dari mobil dengan tenang. Ia membuka kap mesin dan mencoba mencari tahu penyebab kerusakan. Namun setelah beberapa menit memeriksa, tidak ada sesuatu yang tampak aneh. Karena hujan semakin deras dan udara terasa makin dingin, ayah akhirnya kembali masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, suasana masih terlihat biasa saja. Kami mengobrol dan bercanda untuk mengusir rasa bosan sambil menunggu hujan reda. Namun perlahan suasana mulai berubah. Entah mengapa, udara di dalam mobil terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Kaca-kaca mobil mulai berembun tebal, bahkan setelah beberapa kali dibersihkan. Tak lama kemudian adikku yang duduk di dekat jendela tiba-tiba menunjuk ke arah luar. Ia mengaku melihat seseorang berdiri di antara pepohonan. Kami semua mencoba melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi yang tampak hanya kegelapan dan hujan yang turun tanpa henti. Ayah segera menoleh ke kaca belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketukan itu berhenti sesaat, lalu terdengar lagi dengan suara yang sedikit lebih keras. Jantung kami mulai berdebar. Untuk pertama kalinya malam itu, suasana di dalam mobil berubah menjadi tegang. Kami memilih diam dan mendengarkan suara hujan yang semakin deras. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat cahaya samar seperti lampu kendaraan. Kami merasa lega, mengira ada mobil lain yang akan lewat dan bisa membantu. Namun anehnya, cahaya itu hanya diam di tempat, tidak mendekat maupun menjauh. Ayah mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Kunci diputar, tetapi mesin tetap tidak merespons. Saat itulah kami menyadari sesuatu yang ganjil. Di luar mobil, suara hujan mendadak menghilang. Padahal dari kaca depan masih terlihat tetesan air jatuh membasahi jalan. Dan tepat ketika langkah kaki itu berhenti di samping mobil, mesin Jimny yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri dengan suara keras, membuat seluruh keluarga terkejut. Lampu-lampu kembali hidup menerangi jalanan di depan kami. Ayah tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera menginjak pedal gas dan membawa mobil meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Hingga bertahun-tahun kemudian, kami masih tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di tengah gelapnya. Alas Roban. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul asap putih tipis yang perlahan bergerak mendekati jalan tempat. Mobil kami berhenti. Bentuknya menyerupai asap dari pembakaran sate. Tetapi anehnya sama sekali tidak tercium bau apapun. Asap itu melayang pelan di tengah hujan dan kegelapan malam, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Kami semua memperhatikannya dengan heran. Semakin lama, asap tersebut semakin jelas terlihat. Lalu, dari balik kabut putih itu, perlahan muncul sebuah delman berwarna putih yang ditarik oleh seekor kuda putih. Delman itu berjalan sangat pelan, seolah tidak terganggu oleh hujan maupun jalanan yang gelap. Yang membuat kami semakin bingung adalah para penumpangnya. Mereka tampak seperti orang biasa yang sedang bepergian. Tidak ada wajah menyeramkan, tidak ada penampilan aneh, dan tidak ada sesuatu yang terlihat menakutkan. Mereka hanya duduk diam di dalam delman sambil menatap ke depan. Delman itu terus bergerak melewati mobil kami tanpa mengeluarkan suara yang mencolok. Tidak seorang pun dari kami berbicara. Kami hanya memperhatikannya hingga perlahan menghilang kembali ke dalam gelapnya jalan. Alas Roban. Beberapa saat setelah delman putih itu lewat, ayah mencoba menyalakan mesin mobil sekali lagi. Awalnya kami tidak berharap banyak karena sebelumnya mesin sama sekali tidak merespons. Namun begitu kunci diputar, mesin langsung menyala dengan normal. Suara mesin terdengar halus seperti biasa. Seolah mobil itu tidak pernah mengalami kerusakan sedikit pun. Lampu-lampu kembali terang, dan semua indikator berfungsi dengan sempurna. Ayah bahkan sempat turun sebentar untuk memastikan tidak ada masalah pada mesin. Tetapi semuanya tampak baik-baik saja. Dengan perasaan lega sekaligus bingung, kami pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan berikutnya tidak ada lagi gangguan apapun. Mobil berjalan lancar hingga akhirnya kami tiba di Surabaya dengan selamat. Bertahun-tahun kemudian, peristiwa itu masih sering menjadi bahan cerita di keluarga kami. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya penumpang delman putih tersebut, dari mana mereka datang, atau mengapa tepat setelah mereka lewat mobil yang mogok mendadak kembali normal. Hingga kini,
Kejadian itu tetap menjadi salah satu pengalaman paling misterius yang pernah kami alami saat melintasi Alas Roban pada malam hari.